Di suatu malam, sepasang kekasih bernama Tan dan Jen sedang menghadiri acara pesta pernikahan temannya. Tan berprofesi sebagai fotografer yang dimana dalam kegiatan sehari-hari ia selalu didukung oleh Jen. Kebetulan Tan merupakan alumni dari sebuah kampus ternama yang berada di Bangkok. Sedangkan Jen sendiri merupakan adik kelas Tan yang sampai saat ini sedang berada di semester 7. Setelah dari acara itu, mereka berdua memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan mereka saling goda-godaan satu sama lain sambil bercanda. Sampai-sampai Jen tidak sadar lagi kalau ada wanita yang sedang menyeberang jalan. Alhasil mobil yang disetir oleh Jen harus menabrak wanita itu sekencang-kencangnya. Dari kejadian ini, Jen mengalami ketakutan yang luar biasa karena selama hidupnya ia tidak pernah menabrak orang. Begitu juga halnya dengan Tan yang berada di mobil itu. Ia menyuruh Jen untuk segera tancap gas selagi di jalan ini tidak ada orang yang melintas sama sekali. Esok harinya Tan mendapatkan pekerjaan dari kampus selamanya untuk menjadi fotografer di acara kelulusan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja dan sedikit pun tidak ada yang terlihat janggal. Saat sampai di apartemen, Tan langsung menyuci roll filmnya di dalam ruangan kerjanya. Lalu Jen yang juga berada di apartemen itu mulai merasa cemas dengan kejadian pada tadi malam. Bagaimana tidak, mereka tidak bertanggung jawab sama sekali dan malah kabur begitu saja. Apalagi mobil yang menabrak wanita itu sedang dikendarai oleh Jen sendiri. Beberapa jam kemudian Tan berkunjung ke tempat foto yang menjadi langganannya sejak ia bekerja. Ia sengaja datang ke toko ini tentu saja untuk mengambil cetakan foto yang sudah ia potret pada pagi tadi. Hanya saja hasil foto yang ia dapatkan tidak senormal seperti biasanya. Terlihat jelas ada sekelebat bayangan putih yang membuat foto itu menjadi buram. Namun ternyata saat foto itu kembali dilihat oleh pacarnya, terdapat sesuatu yang aneh dan tertangkap oleh kamera, yang dimana sosok aneh itu lebih menyerupai seorang perempuan dan ikut foto pada saat itu. Hal ini membuat Jen semakin khawatir dan ketika itu juga mereka pun datang ke lokasi tabrakan. Tan pun langsung menanyakan apakah ada korban dari peristiwa yang terjadi. Secara mengejutkan petugas itu berkata bahwa tidak ada korban sama sekali dan semuanya baik-baik saja. Lalu Tan sengaja menyuruh teman-temannya untuk memeriksa rumah sakit dan ternyata tidak ada laporan korban tabrak lari pada malam itu. Pada esok hari Tan masih saja tidak percaya dan ia pun sengaja memeriksa selembar foto yang menangkap seorang perempuan. Di saat yang bersamaan Jen sedang berada di dalam kampus untuk mengikuti pelajaran fotografi. Singkat cerita, Tan masih berada di ruangan cuci foto. Secara tiba-tiba ia dihampiri oleh pacarnya. Gak lama dari itu ia mendapat sebuah telepon yang ternyata berasal dari Jen. Seketika itu juga Tan langsung merasa terheran-heran. Bagaimana bisa Jen berada di kampus sedangkan baru saja ia dihampiri oleh perempuan. Setelah selesai menjemput Jen, Tan merasa tidak enak badan dan lehernya mengalami pegal yang luar biasa. Lalu ia pun berkunjung ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntungnya setelah dironsen tulang-tulangnya terlihat baik dan tidak ada masalah sedikit pun. Kemudian Jen yang sedang berada di apartemen Tan masih penasaran mengenai foto-foto itu. Setelah dicocokkan ternyata bayangan putih itu membentuk pola yang mengarah pada suatu ruangan di kampus mereka. Saat itu juga Jen langsung datang ke kampusnya hanya untuk mencari tahu mengenai ruangan itu. Dari sini terlihat jelas bahwa ruangan yang dimaksud adalah ruangan laboratorium. Namun angin yang ada di ruangan ini benar-benar kencang sampai-sampai membuat Jen panik sendiri. Dari kepanikannya itu ia secara tidak sengaja melihat sebuah foto yang berada di ujung ruangan. Bisa kalian lihat sendiri di foto itu ada sosok perempuan yang sedang memegang sebuah piagam. Jen yang baru saja melihat perempuan itu langsung teringat dengan korban yang ia tabrak dan juga sosok yang dipotret oleh pacarnya. Anehnya Jen juga menemukan sebuah foto yang memperlihatkan pacarnya sedang berdua bersama perempuan itu. Di sisi lain Tan sengaja menghampiri temannya yang baru saja menikah untuk bercerita. Tapi bukannya disambut oleh temannya, Tan malah disambut dengan kondisi apartemen yang begitu kacau. Dari ujung ruangan ia melihat temannya sudah memanjat balkon dan langsung lompat begitu saja.
Saat berada di rumah sakit, Tan dihampiri oleh istri temannya yang merasa tidak percaya dan langsung bertanya kepada Tan. Wanita itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya. Di tengah-tengah perasaan sedih, wanita itu memberi informasi bahwa kedua teman suaminya juga bunuh diri belakangan ini. Lebih ngerinya lagi, teman-teman suaminya yang tewas itu adalah orang yang sama ketika menghadiri acara pesta pernikahan. Sepulang dari rumah sakit, Jen memberanikan diri memperlihatkan foto pacarnya bersama perempuan misterius itu. Seketika itu juga Tan tidak menyangka saat melihat foto itu, dan mau tidak mau ia menjelaskan bahwa perempuan itu merupakan mantan pacarnya saat masih kuliah. Lebih tepatnya, perempuan bernama Natre adalah gadis pendiam dan juga lugu. Ia adalah gadis yang pintar dan suka mengikuti perlombaan biologi. Saking pintarnya, Natre sangatlah pendiam sampai-sampai ia tidak memiliki teman. Di saat seperti itulah teman-temannya Tan beranggapan bahwa Natre adalah perempuan yang aneh. Tapi hal itu tidak sejalan dengan pikiran Tan dan ia merasa kasihan dengan Natre. Pada saat yang bersamaan, ia berpacaran dengan Natre secara diam-diam tanpa diketahui oleh teman-temannya. Bisa dibilang bahwa Natre sangat-sangat mencintai Tan karena hanya ialah sosok laki-laki yang bisa menemaninya. Sampai pada akhirnya teman-temannya Tan mulai mengganggu Natre secara berlebihan di depan matanya sendiri. Pada titik ini Tan sudah tidak tahan lagi untuk berpacaran secara diam-diam dan ia pun pada akhirnya lebih memilih teman-temannya daripada perempuan itu. Akibatnya Natre mencoba untuk bunuh diri tapi selalu digagalkan oleh kehadiran Tan yang memergokinya. Di akhir cerita Tan berkata bahwa dari kejadian itu Natre diam-diam melarikan diri dan sampai sekarang tidak pernah terlihat lagi. Seiring berjalannya waktu, Tan merasa bahwa lehernya semakin pegal dan juga sakit. Ia sempat berpikir mungkin saja ada penyakit langka yang menyerang dirinya tanpa disadari. Namun di saat yang bersamaan, Yen secara diam-diam memotret dirinya bersama Tan. Esok harinya mereka berdua sengaja berkunjung ke desa untuk mencari alamat Natre. Benar saja mereka berhasil mendatangi rumahnya dan terlihat seorang wanita yang berada di halaman. Ternyata wanita ini adalah ibu kandungnya Natre yang menjaganya sedari kecil. Tanpa basa-basi mereka langsung bertanya mengenai keberadaan Natre yang selama ini sudah hilang. Seketika itu juga ibunya menjawab bahwa Natre sedang tidak enak badan dan tertidur pulas di kamarnya. Mendengar hal itu mereka pun bingung sekaligus kaget mengenai jawaban dari ibunya Natre. Lalu wanita itu pun izin pergi ke dapur untuk memasak makanan favorit dari anaknya itu. Di saat seperti itu Tan bersama pacarnya secara diam-diam menaiki lantai 2. Tidak jauh dari anak tangga terdapat sebuah kamar yang merupakan kamarnya Natre. Natre terlihat sedang tidur pulas sambil berbaring di atas kasur. Namun ternyata sosok yang berbaring itu adalah mayatnya Natre yang sudah kering. Seketika itu juga ibunya Natre marah besar setelah menyadari keberadaan mereka di kamar anaknya. Kemudian mereka berdua bertanya apa penyebab kematian dari Natre sendiri. Tapi ibunya malah tidak menjawab dan berkata bahwa Natre masih hidup. Setelah itu Jen pun langsung memperlihatkan sosok Natre yang terlihat di sebuah foto. Tan beranggapan dengan keberadaan jasad Natre berbaring di kamar akan membuat rohnya tidak tenang. Dari sinilah mereka membujuk wanita itu agar mengadakan pemakaman yang layak bagi jasad Natre. Sepulang dari rumahnya mereka pun menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Pada malam itu tiba-tiba Tan langsung dikejutkan dengan kehadiran sosok Natre yang menghantuinya. Ketika itu juga Tan pun berlari sekencang-kencangnya tanpa ragu sama sekali. Tangga demi tangga ia turuni satu persatu sampai-sampai ia malah bertemu sama Jen yang sudah menunggu. Hanya saja sosok itu sudah jelas bukanlah Jen yang asli melainkan sosok Natre yang menyamar.
Mau tidak mau Tan yang tidak punya pilihan lagi dan langsung menggunakan tangga setapak untuk kabur. Mau bagaimanapun ia mencoba kabur, tetap saja Natre berhasil menjebaknya. Alhasil Tan tidak bisa lagi mengontrol dirinya dan ia pun harus terlepas dari tangga itu. Saat esok hari ia sudah berada di rumah sakit dengan kondisi luka yang cukup parah. Jen yang berada di sebelahnya berkata bahwa semua akan baik-baik saja karena Natre akan segera dimakamkan. Lalu mereka pun diundang ke prosesi pemakaman dari jenazah Natre. Seperti yang kita lihat, untuk negara Thailand mayoritas penduduknya menggunakan cara kremasi sebagai proses pemakaman. Beberapa hari setelahnya Jen masih merasa penasaran dan melihat kembali beberapa foto yang sudah ia potret. Saat ia sedang berdua bersama pacarnya, ia pun menyadari ada sosok Natre yang berada di tempat yang sama. Kemudian ia pun menyusun foto itu satu persatu dan membuatnya terlihat bergerak. Jen langsung merasa bahwa foto-foto ini memiliki arti yang tersembunyi. Benar saja, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah roll film yang berada di dekat lemari. Saat itu juga ia membawa roll film tersebut ke ruang cuci foto untuk dicuci. Dari sini betapa terkejutnya Jen setelah melihat kondisi Natre yang sedang dilecehkan oleh teman-temannya Tan. Bahkan ia juga diperkosa di dalam laboratorium. Di saat yang bersamaan Tan masuk ke dalam ruangan cuci foto dan terkejut melihat Jen yang sudah menangis. Namun Tan tidak ingin Jen salah persepsi dan ia pun kembali menjelaskan bahwa semua itu ada alasannya. Saat kejadian di hari itu Tan berada di sana dan memergoki teman-teman yang sedang memperkosa Natre. Akan tetapi teman-temannya memaksa Tan untuk memotret kejadian itu agar Natre tidak berani melapor polisi atau akan disebarluaskan. Dari scene itu juga menjelaskan bahwa peristiwa pemerkosaan ini sudah terjadi setelah teman-temannya Tan mengganggu Natre di dalam lift. Dengan kata lain, Tan sengaja menjauhi Natre bukan karena memilih teman-temannya, melainkan ia sudah mengetahui bahwa Natre tidak lagi menjadi milik Tan sepenuhnya. Tapi tetap saja Tan ditinggal oleh Jen yang sudah kecewa dengan dirinya. Ketika itu juga ia pun langsung menantang sosok Natre untuk hadir di hadapannya. Ia juga sengaja memotret setiap ruangan dengan harapan akan ada sosok Natre yang hadir bersamanya. Namun karena tidak ada yang terlihat sedikit pun, ia langsung kesal dan melempar kameranya saat itu juga. Secara kebetulan kamera itu malah menghadap ke arahnya dan langsung memotret dirinya secara otomatis. Karena penasaran, ia pun memeriksa hasil foto tersebut dan terlihat bahwa sosok Natre sedang duduk di atas pundaknya. Dari sinilah terbongkar kenapa leher Tan selalu pegal setiap saat. Bahkan berat badannya juga bertambah 2 kali lipat menjadi 120 kilo. Tidak hanya sampai di situ, kedua matanya Tan malah ditutup oleh Natre dan ia pun tidak mampu untuk melihat sekelilingnya. Mirisnya Tan harus terlempar dari kamarnya dan terjatuh lagi di lantai dasar. Lalu Jen yang tidak lagi menjadi pacarnya Tan merasa peduli dan sengaja berkunjung ke rumah sakit. Tapi kali ini rumah sakit yang dikunjungi adalah rumah sakit jiwa. Di dalam ruangan itu terlihat bahwa Tan sedang terduduk sambil membungkuk. Ngerinya lagi sampai detik ini pun ia masih diduduki oleh sosok Natre. Dan film pun berakhir.